proporsi tugasnya Biro SDM sebagai unit kerja itu tidak hanya berkaitan dengan administrasi kepegawaian, tapi kita melebarkan fungsi yang berkaitan dengan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, dan juga hal-hal lain yang membuat sumber daya manusia ini bisa menjadi sebuah aset bagi lembaga. Biro SDM itu memiliki peran yang sangat vital terhadap kesuksesan dari program. Contohnya seperti apa? Biro SDM itu harus bisa menjamin sumber daya manusianya itu fit untuk bekerja. Hai Sobat BKKBN Gorontalo, saya Ade Gobel, senang sekali kita bertemu lagi di Lingkaran Biru, saling tukar pikiran dan bincang seru untuk podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita sudah masuk di edisi Kencana Talk yang tentunya kita akan berkaitan dengan materi tentang keluarga berencana yang tentunya narasumbernya itu keren-keren dan luar biasa. Nah, di studio saat ini sudah ada narasumber yang keren banget, jauh-jauh dari Jakarta datang ke BKKBN Gorontalo. Sudah ada Bapak Imade Yudhistira MC. Yes. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Mbak Ade. Terima kasih. Gimana penerbangannya? Agak Enggak, aman, perjalanan aman. aman ya? Iya. Dan ini baru pertama kali loh saya ke Gorontalo. Jadi sebuah momen. Iya, terima kasih. Selamat datang di Gorontalo dan selamat datang di BKKBN Gorontalo. Terima kasih. Langsung kita mulai ya. Oke. Poin. Iya, monggo. Kita akan berputar sumber daya manusia di BKKBN Republik Indonesia. Jadi apa sih kerjaan dari Biro SDM BKKBN Republik Indonesia? Dan tugasnya apa? Iya, tentu Biro SDM ini sebagai unit kerja ya, dengan nomenklatur Biro SDM itu sebenarnya belum lama ya, kurang lebih tuh di tahun 2020 karena kita ada peraturan baru yang mengatur tentang unit kerja gitu, SOTK kita gitu. Sebelumnya itu kita unit kerjanya namanya Biro Kepegawaian. Nah, ini banyak mungkin sobat Gorontalo yang perlu tahu membedakan fungsi dari Biro Kepegawaian dengan fungsi dari Biro SDM gitu ya. Karena kita mengalami transformasi. Nah, kalau Biro Kepegawaian itu lebih dominan tugasnya berkaitan dengan administrasi. Jadi ya mungkin skalanya udah 80% urusan kerjaannya administrasi. Karena yang ngurusin hanya administrasi kepegawaian. Tapi ketika BKBN itu mentransformasikan Biro Kepegawaian menjadi Biro Sumber Daya Manusia, maka proporsi tugasnya Biro SDM sebagai unit kerja itu tidak hanya berkaitan dengan administrasi kepegawaian. Tapi kita melebarkan fungsi yang berkaitan dengan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, dan juga hal-hal lain yang membuat sumber daya manusia ini bisa menjadi sebuah aset bagi lembaga. Nah, ini yang perlu dilakukan implementasi secara baik antara Biro SDM di pusat dengan subbagian di kepegawaian yang ada di provinsi, seperti itu. Sejauh ini implementasi untuk unit ini seperti apa, Pak? Ya, sejauh ini tentu kita terus memperbaiki ya fungsi-fungsi yang masih lemah ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya, di Biro Kepegawaian dulu mungkin proporsi untuk administrasi kepegawaian itu udah 80%. Jadi sekarang kita sedang reduce itu. Kita sedang reduce, dan kebetulan di era digital administrasi kepegawaian sangat terbantu karena udah by system, udah by data gitu. Jadi kita punya produk yang namanya SIM SDM, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan itu memang menjadi backbone sekali untuk kita melayani administrasi kepegawaian. Nah, yang karena kita reduce fungsi lain administrasinya, yang kita tambah menjadi pembaruan itu adalah fungsi yang sifatnya transformasional. Yang transformasional itu seperti kita membuat key success indicator untuk person-person atau SDM di BKBN, terus kita melakukan assessment kompetensi, kita melakukan pengembangan karir dan sebagainya, termasuk juga fungsi terkait dengan manajemen konflik di sumber daya manusia sendiri. Karena kan kita juga nggak mungkin
terhindar dari namanya manajemen konflik ya. Namanya kita mengurusi orang, ada aja konflik-konflik yang terjadi dan itu kita selesaikan. Dan salah satu produk yang terbaru di Biro SDM itu dalam rangka manajemen konflik, kita mengembangkan layanan konseling sekarang di pusat ya. Tapi ini baru di pusat nih, ntar kalau di provinsi mungkin bisa ngikut nanti. Ya, mungkin gitu. akan ada gitu ya, Pak ya? Ya betul. Oke, berarti pasti di dalam organisasi itu pasti ada dinamika gitu ya, Pak? Pasti. Makanya untuk SDM ini lebih person to person ya, Pak? Ya, betul. Kalau misalkan kepegawaian mungkin lebih administratif, tapi kalau yang ini lebih ke person to person. Iya, jadi Biro SDM tidak menghilangkan fungsi administrasinya, karena itu masih demand-nya masih sangat kuat. Ya, masih sangat kuat. Hanya saja kami tidak mau terjebak seperti nomenklatur unit kepegawaian. Kami ingin benar-benar menjalankan fungsi sumber daya manusia yang tadi sifatnya ya pengembangan karir gitu ya. Sekarang makanya kami sudah memiliki sistem memotret setiap person di BKKBN itu 5 tahun ke depan itu mau berkarir di bidang apa, itu sudah kita buatkan karir path-nya. Oke, nah berkaitan dengan pengembangan potensi, kira-kira ada nggak sih Pak program pengembangan kompetensi yang dicanangkan oleh BKKBN khususnya untuk pegawai sendiri, dan kira-kira selama implementasi tersebut ada dampak nggak untuk BKKBN sendiri Pak? Oke, jadi program pengembangan kompetensi itu bukan program baru sesungguhnya, itu sudah program sangat lama gitu. Nah, kita berkolaborasinya itu dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihannya BKKBN, Pusdiklatnya BKKBN, karena Biro SDM di sini meskipun kita punya fungsi yang memperkuat kapasitas, tapi kita bukan eksekutor untuk peningkatan kapasitasnya. Nah, kita lebih bagaimana merencanakan, memprofilkan, lalu mengagendakan pelatihan-pelatihan apa yang perlu diikuti oleh ASN ini gitu ya. Nanti yang mengeksekusi itu Pusdiklat. Basisnya ya by request dari kita gitu. Karena kita kan mengukur kompetensi nih. Kompetensi A, kompetensi B diukur. Lalu kita punya standar kompetensinya. Setelah diukur kita ketahuan profilnya seperti apa. Kalau dia punya gap, maka gap kompetensi itu yang kita kita catat, lalu kita laporkan ke Pusdiklat untuk bisa mendapatkan jadwal pelatihan. Seperti itu. Pasti selalu ada pelatihan, ada pengawasan juga ya. Iya, pelatihan banyak loh. Jadi model-model pengembangan kapasitas itu kan banyak ya, nggak hanya pelatihan ya. Tadi yang saya sampaikan itu hanya salah satu contoh. Salah dua contohnya menggunakan on job training misalnya. On job training juga bagian dari peningkatan kapasitas. Terus menggunakan metode coaching and mentoring itu juga menjadi aktivitas juga. Jadi program-program itu sekarang sudah kita implementasikan, meskipun belum powerful, tapi sudah mulai kita perkenalkan terutama ke pimpinan-pimpinan di ASN itu sendiri. Baik. Ternyata sekompleks itu tugasnya ya ternyata lumayan kompleks pekerjaannya. Nah, semakin kompleks berarti banyak tantangan dong Pak. Iya pasti dong. Apalagi kita sekarang sudah masuk ke dunia digital. Iya, betul. Banyak sekali peran-peran yang digantikan oleh teknologi. Iya. Nah, kira-kira tantangan dari Biro SDM sendiri apa sih Pak? Pak? Biro SDM ini masih punya tantangan soal tadi tuh layanan administrasi. Jujur aja, kita paradigma pengelola di Biro SDM masih belum bisa keluar sekali ya. Saya sampaikan tadi, keluar sekali dari layanan administrasi. Kenapa begitu? Bukan karena mindset ya. Kalau mindsetnya saya assess itu kayaknya teman-teman di tempat saya di Biro SDM itu sudah mulai berpikirnya itu ya transformasional. Penyebabnya itu karena demand-nya tinggi. Jadi demand untuk pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan itu dinamika pengelolanya itu semua berbondong-bondong ikut ya. Per hours dia tuh. Mungkin kalau nanti someday petugas atau teman saya yang mengelola itu dihadirkan di sini, dia mungkin bisa curhat lebih dari 1 jam. Bagus nih, kayaknya kita bakalan undang lagi ke podcast ini ya Pak ya. Ini karena demand-nya tinggi. Yang membuat demand tinggi karena alasannya adalah Mbak Ade, pegawai BKKBN ini total itu 21.000. Wow. Dan itu manusia semua loh, nggak ada campur dengan hewan-hewan dan pohon-pohon gitu ya. Semua manusia yang punya perspektif karir. Artinya dia pasti punya kebutuhan untuk pengembangan karir kan. Nah, pengembangan karir itu diadministrasikan. Nah, sehingga tadi ritme kerjanya ya hours, tidak day, tidak week gitu. Jadi dia hours terus. Kalau dia amit-amit ya teman saya itu sakit, ya ke delay itu berapa itu. Nah, itu yang
tantangannya lebih ke situ. Tapi kita sedang menyusun program bagaimana fungsi alam administrasi ini tetap berjalan, tetap prima, tapi bisa lebih reduce lagi secara proporsi lah, gitu. Supaya saya punya banyak fungsi dan waktu untuk lebih ke pengembangan karir sebenarnya gitu. Yeah. Yes. Nah Pak, untuk mendukung program kependudukan dan keluarga berencana, kira-kira peran utama dari Biro SDM ini seperti apa? Ya, ini menarik nih, bagus pertanyaannya. Yang pertama, saya sedikit koreksi program kita itu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Jadi kita ada 3 substansi core kita di BKKBN. Nah, lalu pertanyaannya peran Biro SDM seperti apa? Banyak mungkin dari berbagai pihak, Biro SDM itu tidak berpengaruh besar terhadap pencapaian kinerja program. Mungkin di luar sana begitu berpikirnya. Biro SDM itu kan fungsinya ya tadi seperti yang saya bilang di awal, hanya menyiapkan administrasi, kepegawaian dan sebagainya. Padahal Biro SDM itu memiliki peran yang sangat vital terhadap kesuksesan dari program. Contohnya seperti apa? Biro SDM itu harus bisa menjamin sumber daya manusianya itu fit untuk bekerja. Dan harus bisa in the right man, in the right place. Gitu kan ya. Dan dia harus punya kompetensi yang tinggi. Itu Biro SDM tuh, secara fungsi jaminannya seperti itu. Nah, bayangkan kalau di tempat kami di Biro SDM itu tidak berpikir bagaimana profil capaian program. Kita misalnya don't care lah mengenai itu. Kayak contoh Pak Kapor Gorontalo, capaian programnya kalau kita punya evaluasi program itu namanya radagram ya, setiap bulan. Biro SDM tutup mata tutup telinga gitu ya. Itu kan capaian kinerjanya Kaper operasional gitu ya. Biro SDM tutup mata tutup telinga. Ya sampai kapanpun lembaga ini nggak akan bisa berkembang untuk lebih baik lagi gitu ya. Tapi Biro SDM harus bisa membuka mata dan membuka telinga lebih lebar dibandingkan dengan teman-teman di operasional tadi yang sedang dievaluasi. Kenapa? Kami harus melihat kalau ada satu capaian program yang tidak sukses, di dalamnya itu pasti ada orangnya, pasti ada sumber daya manusianya. Saya harus punya sensitivitas, ada apa dengan sumber daya manusia di komponen atau di provinsi yang capaian tidak perform, gitu. Apakah ada konflik? Apakah ada kompetensi yang nggak fit? Apakah ada hal-hal lain yang berbasis sumber daya manusia sehingga membuat unit kerja itu atau komponen itu jadi nggak perform. Nah, jadi sebegitu pentingnya Biro SDM terhadap kesuksesan. Kalau dibiarkan berarti ya nggak akan terjadi perubahan. Sehingga Biro SDM dengan sensitivitas tadi dia akan membangun strategi bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan performa dari unit kerja. Misalnya dengan mutasi. Misalnya dengan pengembangan karir, dengan pelatihan, ya ada hal lain, dengan rotasi misalnya gitu. Yang mungkin sebagian orang itu dianggap menakutkan ketika mau dimutasi, mau dirotasi karena kita sudah nyaman di posisi ini gitu dengan performa yang seperti ini gitu. Padahal enggak. Mutasi dan promosi itu adalah bagian dari upaya pengembangan karir dan bagaimana mengevaluasi performa yang saat itu mungkin tidak fit karena ya kompetensi dia mungkin tidak pas di situ. Jadi bahasa lainnya ya tidak the right man dan tidak the right place. Mungkin dia perlu dirotasi supaya kita bisa mencari person yang lebih fit lagi gitu. Nah, hal-hal ini yang kita ubah sekarang di Biro SDM. Jadi kita tidak hanya mengurusi soal layanan administrasi dan pengembangan karir, tapi kita sudah mulai membaca bagaimana tren capaian program di BKKBN. Nah, dan Biro SDM harus punya masukan di situ, membantu mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan performance dari program. Begitu, Mbak. Ada highlight in the right man, in the right place. Yes, kira-kira dari Pak Made sendiri khususnya sebagai Kepala Biro SDM, kira-kira ada tindakan khusus nggak sih Pak untuk kayak ini benar-benar nih harus in the right man, in the right place? Karena kita tahu instansi itu punya dinamika yang sangat luar biasa. Yeah. Apalagi seperti yang kata Bapak tadi, itu berbondong-bondong untuk ngejar karirnya nih ya Pak. Ya, betul. Patternnya kira-kira dari Biro SDM sendiri ada nggak Pak? Iya, instrumennya namanya kompetensi. Instrumennya itu kompetensi.
Ada instrumen kedua ada namanya talent ya, talent. Tapi kita belum sampai ke nilai talent lah, karena akan menjadi sulit ketika penerapan talent itu dimasukkan ke dalam karir path gitu ya. Karena akan semakin spesifik. Ya, saat ini kita masih bergeraknya di kompetensi dulu, di kompetensi. Nah, sehingga in the right man in the right place itu berbasisnya adalah kompetensi dulu nih. Kalau dia sudah mencapai standar kompetensinya, ya maka dia dianggap the right man in the right place. Tapi kan kompetensi tidak tunggal. Ada yang namanya karakter, gitu ya, karakter dari pribadi, gitu ya, dari personal. Nah, itu yang kita coba terus evaluasi, tapi menggunakan tangannya pimpinan atau atasan langsung, gitu. Karena karakter itu tidak dievaluasi day per day. Karakter itu atau sikap kerja dievaluasinya tuh minimal bulanan atau tahunan. Yang normatif itu tahunan, namanya di SKP itu kan kita menilai kinerja sama menilai sikap kerja. Nah, disitulah yang kita evaluasi. Jadi kalau nanti dia secara kompetensinya bagus, tapi karakternya tidak suportif, ya gitu ya kita bisa evaluasi untuk rotasi atau dimutasi seperti itu. Berarti harus ada kekuatan untuk ke pribadi sendiri gitu dong. ya? Iya, bisa bayangkan lah Mbak Ade. Pernah nggak ketemu orang yang pintar, tapi bandelnya ketulungan gitu? Ada sering itu seperti itulah. Pegawai juga ada gitu. Ya pintar tapi balelo gitu. Ada yang nggak pintar tapi rajin. Ada. Nah, ini kita ya bagaimana menyikapi saja nanti gimana orang itu bisa in the right man in the right place. Gitu. Kalau untuk menyeimbangkan dari si kompetensinya dan ketercapaian program BKKB ini gimana Pak dari Biro SDM sendiri supaya semuanya itu sejalan, selaras gitu ya Pak? Ya, kalau yang kami lakukan di Biro SDM tentunya saya membuka mata dan membuka telinga terhadap capaian program. Jadi kita Biro SDM tidak mau menutup diri gitu, tidak ingin membatasi diri hanya urusan soal manajemen SDM, enggak. Jadi kita ingin membuka pintu, membaca tren program, membaca tren capaian ke program, dan bahkan saya tambah saya membuka untuk berkomunikasi dengan para leader-leader di masing-masing unit kerja ataupun provinsi. Karena beliau-beliau sendiri yang sebagai leader itu pasti punya challenge bagaimana memanage SDM-nya. Nah, gitu kan. Nah, itu yang kita harus bertukar pikiran supaya mendapatkan masukan, mendapatkan input, sehingga nanti itu kalau diolah bisa jadi strategi untuk memperkuat unit-unit kerja atau komponen atau provinsi yang mungkin achievementnya masih di level bawah karena kalah bersaing dengan komponen lain gitu, dan juga sebagainya, gitu sih. Pak Ade jadi keinget tadi ada kata konseling gitu ya Pak, yang akan disiapkan untuk pegawai yang khususnya di lingkungan BKKBN. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi mungkin Ade ingin bertanya perihal apakah sepentingkah itu konseling untuk pegawai khususnya di lingkungan BKKBN? Apakah ada korelasi untuk kayak biar organisasi ini berjalan dengan baik gitu ya Pak ya? Iya, menarik. Karena biasanya kita cuma ada di dunia industri Pak. Jujur ada di dunia industri saja gitu. Kalau untuk instansi mungkin kurang gitu. Iya, kebetulan Mbak Ade, saya ini lama di swasta. Itu Pak gitu ya. Jadi gini, saya di pegawai negeri itu udah 19 tahun kurang lebih. Tapi di 19 tahun itu saya pernah dapat beasiswa dari kantor BKKBN untuk sekolah ngambil profesi psikolog saya. Gitu. Nah, sebenarnya saya bidang psikolog saya itu industri dan organisasi. Nah, saat saya lagi sekolah, saya diajak oleh salah satu dosen saya untuk bekerja di swasta. Nah, gitu. Nah, di situ saya belajar banyak. Banyak tentang swasta yang saya lebih produktif gitu. Nah, jadi ketika sekarang saya di Biro SDM, itu saya anggap tuh sebagai lahan untuk saya mengimplementasikan apa yang saya pernah dapat waktu belajar dulu gitu. Ini meskipun kadang ya harus mendobrak sebuah kebiasaan gitu ya. Betul. Nah, jadi salah satu mindset di swasta adalah pegawai itu aset, bukan resources. Nah, banyak mungkin atau ada mungkin bukan banyak, ada beberapa lembaga yang menganggap pegawai itu adalah resources. Resources itu adalah sumber daya. Artinya kalau sumber daya, perspektif sumber daya dia harus diperas, harus dimanfaatkan. Kalau nggak dimanfaatkan rugi organisasi, kan gitu ya.
Sehingga psikologis pegawai itu jarang diperhatikan. Nah, tapi kalau mindset kita dirubah bahwa ini pegawai ini bukan resources, tidak hanya resources, tapi dia aset. Kalau aset kan harus dipelihara. Coba Mbak Ade kalau punya perhiasan, pasti kan maunya dijaga. Dijaga, ada petinya sendiri gitu ya Pak ya. Taruh di bank gitu, di safety box gitu ya. Dijagalah supaya nilainya nggak berkurang. Nah, pegawai harus begitu. Pegawai itu harus dijadikan aset supaya kita tuh menjaga dia supaya value-nya tuh nggak menurun. Nah, salah satu cara untuk menjaga value dia, kita perhatikan psikologisnya mereka, terus kita perhatikan bagaimana emosional mereka. Nah, harusnya yang menangani itu adalah pimpinan, harusnya. Tapi pimpinan udah super sibuk lah, ngurusin banyak hal. Mana mau dia mendengarkan curhatan pegawai, benar nggak teman-temannya gitu ya? Mana mau dia? Ya bukan nggak mau sebenarnya, ya tapi mungkin nggak ada waktu. Nah, sehingga kita bukalah layanan agar pegawai itu punya wadah untuk mencurhatkan permasalahannya, pada akhirnya dapat solusi, sehingga ketika dia balik ke dunia pekerjaannya dia bisa perform lagi. Seperti itu. Sebenarnya layanan ini adalah sebagai pengganti fungsi leader yang belum full untuk menerapkan sebagai konselor atau sebagai mentornya si pegawai. Ya kita hire aja orang profesional yang bisa mengganti peran itu. Gitu Mbak. Pak, ini kita akan geser sedikit pertanyaannya karena sekarang sudah mendekati pengangkatan CPNS gitu ya, dan P3K juga. Yeah. Nah, dari Biro SDM sendiri untuk penentuan alokasi CPNS dan P3K di lingkungan BKKBN sendiri itu seperti apa? Ya, mungkin saya mengawali dengan ini. Kita bersyukur ya, Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo itu memberikan kuota untuk CPNS itu di tahun 2024 ini cukup banyak ya. Angka tepatnya saya nggak tahu tapi jutaan. Nah, beliau memang sangat concern terhadap pada lulusan-lulusan yang fresh graduate itu ya, yang fresh graduate untuk bisa mengisi jabatan CPNS di pemerintahan. Dan alhamdulillah BKKBN dapat formasi. Kita CPNS itu dapat formasi 1.206. CPNS dengan berbagai jabatan gitu ya, berbagai jabatan. Nah, bagaimana cara kami mendapatkan 1.206 itu ya dengan cara kita melakukan analisis beban kerja. Analisis beban kerja. Dari hasil analisis beban kerja, kita menghasilkan formasi ideal. Lalu dari formasi ideal kita sandingkan dengan existing dari setiap jabatan. Sehingga dari formasi dikurangi dengan yang existing, dapatlah kekurangan formasi dari setiap jabatan. Nah, dari situlah yang kita propose ke Kementerian Pan-RB untuk kita laporkan kita membutuhkan sekian jumlah formasi yang CPNS. Nah, dapatlah tadi saya bilang 1.206. Jadi untuk tahun 2024 kita sudah memproses pengadaan CPNS dan itu baru saja selesai tahap administrasi. Dan alhamdulillahnya BKKBN ini mungkin Mbak Ade tahu kita ini level lembaga kita adalah lembaga non kementerian. Tapi pelamar yang kemarin yang melamar CPNS itu 36.000 lebih. Wow. Kita tuh 10 besar kemudian lembaga yang paling diminati untuk dilamar gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih apa yang membuat kita menjadi semacam kayak gulanya yang dikerubuti oleh semut gitu ya. Tapi ya lagi ya kita harus merasa senang dan happy bahwa lembaga kita tuh diperhatikan oleh masyarakat, kan itu menjadi salah satu insight-nya gitu ya. Ya pada akhirnya yang 36.000 itu ya memang harus bersaing untuk mengisi formasi yang 1.206 begitu. Nah, selain itu di tahun ini pun kita kedapatan formasi P3K. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Memang ini usaha pemerintah yang sangat bagus untuk menyelesaikan permasalahan ada pegawai honorer. Karena sebenarnya negeri ini tidak mengenal namanya honorer, nggak mengenal karena undang-undang kita tuh undang-undang ASN, aparatur sipil negara. Isinya ada PNS dan P3K. Jadi nggak ada honorer tuh nggak ada. Nah sehingga yang honorer atas kesalahan masa lalu itu mau diselesaikan oleh pemerintah infonya sampai dengan tahun ini.
Sehingga solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan P3K. Jadi honorer itu disikapi dengan P3K. Nah, tentu P3K tidak lepas dari kompetensi tentunya ya nanti gitu. Nah, kita dapat 809 formasi P3K untuk honorer-honorer yang ada di kantor BKKBN pusat maupun di perwakilan. Ada satu poin lagi yang menjadi PR dan ini mungkin statement saya ini ditunggu oleh banyak pihak gitu ya di podcast ini gitu. Yaitu apa? Formasi P3K penyuluh KB dan PLKB yang di lapangan. Itu kita belum dapat sejujurnya. Dan demand-nya di lapangan sudah sangat menunggu sekali gitu. Bahkan udah di ubun-ubun dia ibarat mau wisata itu tas wisatanya udah digendong untuk siap berangkat gitu, tapi formasi belum tersedia. Jadi di melalui podcast ini saya selaku Kepala Biro SDM mohon maaf ya kalau formasi P3K penyuluh KB itu sampai dengan detik ini belum mendapatkan approval dari pemerintah. Tapi BKKBN tidak berhenti untuk memperjuangkan formasi P3K penyuluh KB dan PLKB ini bisa didapat untuk teman-teman honorer PLKB non ASN yang masih belum dapat kesempatan untuk menjadi P3K. Seperti itu, Mbak. Wow, ternyata mendengar angka 36.000, 10 besar dari ternyata banyak juga ya get attention ya BKKB ini ternyata betul. Mungkin karena juga semakin kesini ada banyak sekali generasi-generasi yang mungkin dari generasi berencana yang ikut-ikutan untuk ayo ke BKKBN gitu. Katanya sih begitu. Jadi para alumni genre itu pada ngamar. Dan di sini juga ada kok Pak. Oh kita ada juga ya. Alhamdulillah lah. Karena mungkin mereka merasa ini rumah kita untuk kembali gitu kan, implementasi ibu mereka selama menjadi generasi berencana gitu ya Pak. Betul. Ya kita sih happy aja, tidak membedakan. Kalau dia pun dari dulunya dari komunitas genre dan dari forum genre Indonesia, bagus. Berarti kan punya modalitas sebenarnya. Dan saya yakin hasil pembinaan BKKBN terhadap forum genre Indonesia itu kan sangat baik ya sebagai pembina dan sebagai mitra. Betul. Nah, kita tadi sudah membahas tentang P3K dan CPNS. Pak, di sini kita masuk ke mitos atau fakta nih Pak ya. Mitos fakta. Ya. Dan mungkin Bapak bisa langsung jawab cepet ya Pak. Oke. Duh deg-degan saya. Deg-degan ya gitu. Pertanyaannya masih seputar CPNS dan P3K. Iya. Oke. Bapak, mitos atau fakta? CPNS di BKKBN lebih diutamakan untuk posisi manajerial daripada P3K? Manajerial atau P3K? Fakta. CPNS di BKKBN lebih diutamakan untuk posisi manajerial daripada P3K. Itu susah dijawab itu karena pertanyaannya nggak pas. Oh, gimana tuh, Gini, Pak? kan CPNS lebih diutamakan manajemen atau P3K. Posisi manajerialnya daripada P3K. Gini, saya nggak jawab fakta dan atau opini ya. Iya, siap. Jadi CPNS sama P3K itu dua hal yang berbeda. CPNS itu sekarang ini untuk jabatannya fungsional dan pelaksana. Nah, itu jabatan. Jadi kalau itu dianggap manajerial, ya memang itu faktanya. Kalau nanti ditanya lagi P3K ke arahnya ke mana? Dia lebih ke pelaksana, tidak ke fungsional. Nah, gitu. Oke, gitu, siap. Bener gitu. Diterima Pak. Mitos atau fakta, semua pegawai P3K di BKKBN tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan pegawai CPNS? Tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan pegawai CPNS. Agak tricky. Opini kali ya, Iya boleh. Apa? Opini ya? Opini atau fakta ya? Iya, mitos atau fakta. Mitos. Iya, Itu mitos. Nah, oke. Gini, jawabannya gini. P3K dengan CPNS itu memiliki hak yang sama. Hak yang sama, hak dapat gaji, dapat tunjangan kinerja, dapat uang makan. Yang membedakan mungkin levelnya, grade-nya. Nah, yang kedua yang membedakan lagi kalau CPNS itu karirnya long term, panjang. Karena dia akan pensiun paling cepat ya di usia 58, paling tua di usia 65 kalau dia nanti sampai ke ahli utama gitu ya. Tapi kalau P3K berdasarkan PP 49 yang kami tahu itu masa kerjanya hanya 5 tahun. Gitu, selama-lamanya 5 tahun. Dan dia dievaluasi per tahun. Nah, kalau dianggap itu sebagai fasilitas yang berbeda ya bedanya hanya di situ. Tapi yang lain itu sama. Sama ya. Gitu. Tunjangannya juga sama. Tunjangannya bukannya besar tunjangannya. Dapat tunjangan gitu ya Pak ya. Dapat tunjangan tapi besar tunjangannya
depend Pasti on ya. dari grade-nya dia, Betul, kelas betul, jabatannya betul, dia. betul. Selanjutnya Pak, mitos atau fakta seleksi untuk CPNS dan P3K di BKKBN dilakukan dengan metode yang sama? Fakta. Ah ya, fakta Iya, ya. iya, Oke. dengan metode yang sama tentu. Jadi ada seleksi administrasi, ada uji kompetensi dan sebagainya gitu. Jadi kita basisnya tentu dua hal itu, ada administrationnya clear, kompetensinya tercapai. Oke. Ini emang agak pertanyaannya agak creepy tapi kayaknya mungkin bisa Iya deh. diluruskan aja oleh Bapak ya, nggak apa-apa ya Pak. Karena mungkin kita juga bisa, oh iya ternyata gini gitu ya, Iya. ada ilmu baru gitu. Mitos atau fakta hanya pegawai CPNS yang bisa mengikuti program pensiun dari BKKBN? Saat ini fakta. Oke. Iya, tadi saya sampaikan. Karena CPNS itu kan long term. Mhm. Dia akan mendapatkan ketika nanti dia masuk ke batas usia pensiun UP, dia di 58 misalnya gitu, ya tentu dia akan mendapatkan pensiun. Kalau P3K berdasarkan PP 49 itu tidak mendapatkan pensiun. Tapi nah konon kabarnya kan sedang ada pembahasan PP dari turunan Undang-Undang 20 tentang ASN. Konon kabarnya ada konsep ke arah sana untuk P3K mendapatkan pensiun. Tapi kan di forum ini saya tidak menegaskan, itu kan hanya sebuah opini dari luar konsep gitu ya. Ya nanti kita tunggu saja aturan jelasnya. Baik Bapak. Yang terakhir nih Pak, mitos atau fakta, pelatihan bagi CPNS dan P3K di BKKBN tidak membedakan antara latar belakang pendidikan. Fakta, iya tidak membedakan itu dalam arti faktanya gini ya, bahwa kita nanti akan mengorientasi CPNS dan P3K agar dia bisa fresh lagi terkait dengan core bisnisnya BKKBN, tupoksinya BKKBN dan ya core bisnis ya lebih ke situ ya gitu. Supaya nanti mereka dalam start yang sama untuk bekerja pada BKKBN. Tapi pada akhirnya mereka nanti dilatih dengan kompetensi teknis yang berbeda-beda, ya itu pasti ada penyesuaian dari tupoksi masing-masing ya. Gitu ya. Seperti itu sih Mbak Ade. Yeah. Oke, sobat BKKBN Gorontalo, sekarang kita udah di penghujung podcast ini ya Pak, tapi tenang Pak. Ada pertanyaan pamungkas Apa itu? yang ditujukan untuk Biro SDM gitu. iya. Tapi tenang Pak, ini masih di ranah BKKBN kok. Pertanyaan adalah ketika pegawai ingin keluh kesah nih Pak. Berkeluh kesah. Iya, ingin berkeluh kesah. Apakah dari Biro SDM sendiri menyediakan platformnya gitu kan Pak? Dan kita harus kemana? Pegawainya harus kemana? Dan apakah pelayanan ini atau ketersediaan platform ini ada di setiap perwakilan yang ada di provinsi gitu ya? Oke. Pertama, sebagai Biro SDM, saya menyarankan setiap pegawai kalau berkeluh kesahlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu jawaban yang tepat sekali Pak, betul. Jadi itu adalah media yang paling tepat untuk berkeluh kesah gitu ya. Ya karena secara batin rohani pasti akan mendapatkan ketenangan. Spiritual gitu. langsung Ya, atas ya Pak. yang tiga gitu. Tapi untuk di implementasi teknis, kita sedang men-trial, tadi seperti yang saya bilang ya, kita sedang membuat layanan untuk pegawai untuk mendengarkan keluh kesahnya. Karena tadi latar belakangnya kami ingin menganggap pegawai itu aset. Jadi semua yang menurunkan aset kami akan intervensi. Salah satunya emosional dia atau kesehatan mental dia yang kalau ada terganggu ya kami harus intervensi di situ. Maka kami buat layanan konseling. Karena ini baru trial, Mbak Ade, jadi baru kami lakukan di tingkat pusat. Pusat ya Pak. Ya, itu pun di tingkat pusat masih banyak yang masih meragukan gitu ya. Contohnya misalnya, wah nanti permasalahan saya bocor enggak? Oh iya, itu baru juga mau dilihat. Apakah rahasia ini terjaga betul, gitu ya? Nanti jangan-jangan saya datang ke psikolognya, kepala Biro SDM tahu gitu kan gitu. Jadi kerahasiaannya Takut jadi, ada yang cepu gitu ya Pak ya? Gitu.
saya tegaskan ya, Kepala Biro SDM tidak sekepo itu gitu ya. Jadi saya udah cukup dengan permasalahan-permasalahan yang lain gitu. Makanya saya anjurkan kalau mau curhat bener ya ke Tuhan Yang Maha Esa aja. Saya yakin itu nggak akan bocor. Betul. Gitu. Nah, tapi di dalam metode layanan konseling juga kami menjaga profesionalismenya dari para konselor. Jadi SOP-nya ya SOP konselor, SOP sebagai konselor, sebagai psikolog yang tetap menjaga kerahasiaan dari kliennya. Ada informed consent-nya juga. Oh iya ya, Pak, pasti, pasti. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa berkembang. Salah satu hal yang juga sebagai persiapan untuk mengembangkan adalah saya mengumpulkan para alumni psikolog di BKKBN. Ternyata kalau saya bedah satu-satu ya di setiap provinsi itu banyak lulusan-lulusan psikologi, gitu ya. Sekarang saya lagi buatin grup namanya psikolog BKKBN Group gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman psikologi yang S1, yang S2, yang apapun itu saya masukkan dalam grup, saya minta mereka masuk dalam grup. Meskipun grupnya masih hening-hening, tapi ya setidaknya saya punya data dulu sehingga nanti kalau ada program baru, mereka-mereka lah yang saya ingin kembangkan bisa menjadi pelopor-pelopor di masing-masing provinsi ya, supaya membuka wadah-wadah tadi konseling atau wadah bercurhat-curhatan gitu, karena mungkin pimpinan-pimpinannya nggak sanggup mendengarkan curhat-curhatan pegawai sehingga membutuhkan media untuk didengarkan atau mendengarkan gitu. Apalagi sekarang kita lagi di era yang mendukung kesehatan mental gitu ya, katanya Pak ya. kan anak-anak generasi Z itu kan mudah baper gitu ya. Nggak makan telat makan sejam langsung baper gitu. Oh gitu ya. Emang kayak gitu Pak realitanya. Nah, ini kan guyonannya gitu. Guyonannya gitu ya Pak. Iya. Pak, ternyata dari tadi kita sudah berbicara membahas tentang segala sesuatu yang krusial dan seperti yang kata Bapak, ternyata ini Biro SDM ini vital gitu ya di BKKBN sendiri. Pak, sebelum kita menutup podcast Lingkaran Biru pada hari ini, mungkin ada pesan khususnya untuk pegawai BKKBN dan terlebih khusus adalah untuk BKKBN Gorontalo, Pak. Oke, untuk ASN BKKBN dulu ya. Jadi teman-teman ASN BKKBN tentunya ketika kita sudah menjadi masyarakat BKKBN, tentu kita harus punya keinginan untuk membangun lembaga ini menjadi jauh lebih baik gitu ya. Jadi mari kita berkarya untuk BKKBN, mari kita berkarya untuk program Bangga Kencana ya. Dan kami di Biro SDM insya Allah yang akan bertugas bagaimana menjaga aset, yaitu teman-teman ASN bisa lebih baik, lebih nilainya lebih baik lagi dan lebih tinggi lagi gitu. Jadi mari tetap bahagia dan tetap produktif. Untuk BKKBN tentunya lembaga yang sangat kita cintai ini, kita akan masuk ke dalam pemerintahan yang baru dengan tantangan-tantangan yang baru. Ya, kita berharap BKKBN dengan nanti di pemerintahan baru mendapatkan porsi dan peran yang strategis untuk membantu pemerintah atau negeri ini menciptakan atau mencapai Indonesia emasnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya dan menjaga kuantitas dari sumber daya. Gitu, Mbak. Ya, itulah tadi pembahasan kita yang cukup seru dan panjang. Terima kasih Pak Made sudah hadir di sini. Terima kasih juga Mbak Ade. Terima kasih sudah datang langsung gitu ya ke Lingkaran Biru Podcast pada episode kali ini. Terima kasih untuk seluruh penonton gitu ya. Semoga wawasan hari ini membuka wawasan kita terkait tidak semenakutkan itu loh kerja di BKKBN ya. Ada Biro SDM gitu. Dan jangan lupa untuk terus follow podcast ini di platform kesayangan kalian dan tetap semangat. Terima kasih karena hidup berencana itu keren. Ya. Betul. Terima kasih, saya Ade dan ada Pak Made di sini. Ya, terima kasih juga untuk Lingkaran Biru. Terima kasih, sampai jumpa di next episode selanjutnya.